kita itu selalu meminta ridho atau doa dari kedua orang tua kita, karena aku yakin ridho orang tua itu juga ridhonya Tuhan. Jadi segala sesuatu itu kita harus mencari ridhonya orang tua juga. Terus jangan lupa gitu, jangan anggap tidak ada hal yang terlalu mudah, tidak ada hal yang terlalu sulit. Betul. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Bunyamin di Teman Titik Belajar. So hari ini kita udah mendatangkan salah satu teman saya. Hai. Hari ini tuh kita membicarakan satu topik tentang gimana sih menjadi mahasiswa yang berprestasi atau punya IPK yang bagus sebagai mahasiswa terbaik di di fakultasnya beliau, yaitu Fakultas FIP, Fakultas Ilmu Pendidikan ya. Nah, jadi hari ini kita sebelumnya perkenalan dulu siapa? Nama saya M. Firdayanti, nama biasa dipanggil Firda. Firda. Terus kesibukan saat ini apa, Fir? Sekarang sih masih naruh lamaran di instansi atau sekolah, terus sama lagi bantu dosen aja sih. Oh ya, Fir, terkait berarti kesibukan lagi nyari-nyari kerja. Iya, lagi nyari kerja. Setelah itu ada kesibukan lain seperti apa gitu? Nggak ada olahraga atau apa gitu? Kalau kan aku selama sekolah itu mulai SD, SMP, SMA sampai kuliah itu aku merasa waktuku itu kurang banget ke keluarga. Jadi setelah selesai yudisium kemarin kan hampir 1,5 bulan ini, aku mencoba untuk lebih dekat ke keluarga. Gitu. Berarti sekarang karena kayak ini ya, karena kan pandemi juga makanya kayak rencana selanjutnya ngapain? Kalau misalnya kan setelah ini kira-kira ada punya planning apa gitu selain pekerjaan dan sebagainya? Kalau planning sih yaitu tetap mau kerja sesuai dengan bidang yang sudah aku pelajarin, yaitu ngajar di SD, jadi guru SD. Terus rencananya sih mau buka usaha. Oh ya, nih karena kita tadi topiknya tentang kayak ngobrolin tentang masa-masa kuliah, kira-kira menurut kamu nih hal apa nih yang paling dikenang waktu kuliah atau masa-masa umur yang paling diingat di masa kuliah itu apa sih, Fit? Iya, pertama sih jujur aku masuk di prodi ini bukan karena keinginan hatiku. Iya, jadi itu orang tuaku, terutama bapakku itu bilang boleh kuliah, kalau mau kuliah ya ini jurusan. Jadi kan otomatis padahal itu kan pasti kan semua anak setelah lulus SMA pasti mereka tuh punya impian, aku pengen kuliah di sini, jurusan ini. Nah itu kan aku sudah punya plan, itu kan pasti punya, tapi kenyataannya itu nggak bisa aku dapetin. Terus kan karena aku masih tetap ingin kuliah, jadi ya udahlah mungkin ini jalan yang terbaik gitu. Berarti kayak ini bukan pilihan. Kalau misal bukan pilihanmu, kira-kira sebenarnya tuh kamu tuh pilihan itu apa sebenarnya kayak? Iya. Kalau rencana sih, aku dulu pingin itu masuk di bahasa Indonesia, pendidikan bahasa Indonesia. Terus pilihan yang kedua, aku itu pingin BK, bimbingan konseling. Terus kayak kan biasanya tuh banyak anak tuh kayak kalau misalnya diberikan pilihan sama orang tua itu biasanya itu kuliah itu agak lumayan berat gitu tanda kutip. Terus kayak pasti kadang-kadang kuliah itu malas gitu. Jadi karena kamu tuh kuliahnya berhasil sampai ke nilainya cum laude dan menjadi mahasiswa berprestasi di jurusanmu itu di fakultasmu itu kan pasti suatu buah pencapaian yang luar biasa. Itu gimana kamu ngejalanin itu sehingga kamu bisa nih menjadi mahasiswa terbaik ketika lulus gitu? Aku percaya sih semua ini takdir dari Tuhan ya, tapi pasti kita juga nggak bisa pasrah gitu aja, kan pasti ada proses yang harus kita lewati. Benar kata Bian, waktu awal kuliah 1 minggu pertama itu aku benar-benar down gitu loh, kan soalnya ini bukan pilihan hatiku, aku gak minat di sini. 1 minggu kuliah aku masih ingat banget, aku itu
duduk di pojok depan. Aku nggak mau bersosialisasi dengan teman, aku cuma diam baca buku. Itu aja yang aku lakuin. Terus suatu ketika ada satu dosen aku juga berterima kasih banget sama bapak ini. Aku kan bertanya, ya waktu itu aku ditanya sama dosen, bukan aku aja, semua satu kelas itu ditanya kenapa memilih jurusan ini, kan itu hari pertama kuliah. Terusan rata-rata jawabnya itu disuruh orang tua, aku pun juga sama. Terus akhirnya aku bertanya sama beliau gini, kenapa sih orang tua itu terkesan memaksakan kehendaknya untuk kita memilih sesuatu atau kita harus mengikutinya. Terus bapaknya itu cuma jawab gini, ibarat lampu sebuah mobil, anak itu cuma bisa melihat 1 kilometer jauh ke depan, tetapi orang tua itu bisa melihat 10 kilometer jauh ke depan. Nah setelah itu aku pulang, aku diam, aku pikirin, aku resapi, terus akhirnya oh iya kalau gini terus aku nggak bisa, aku pasti bakalan jadi malas-malesan, aku jadi akan tertekan jalani semua. Akhirnya dari situ semua ada titik balik, aku bangun malam itu, aku langsung buat visi dan misi aku kuliah. Itu awal aku punya impian gitu. Berarti kayak sebenarnya tuh prioritasnya karena walaupun ini dari orang tua basically, berarti tapi kan orang tua tuh kayak punya tujuan baik kan, nggak mungkin kan orang tua tuh kayak oke. Terus nih Fir, aku mau nanya kira-kira cara kamu nih untuk meraih IPK setinggi itu, karena IPK-nya 3,9 berarti 95 ya, karena udah mau sampai sempurna. Kira-kira cara kamu untuk membagi waktu kuliah, aktif juga organisasi kan, atau terus kayak untuk mendapatkan IPK segitu tuh gimana secara mengatur waktu dan bagaimana strategi? Biasanya kan orang yang punya IPK seperti itu kan kayak masih punya strateginya gitu. Kira-kira kamu punya strategi khusus dan cara belajar khusus ya itu? Kalau aku sih itu pertama kita tuh buat visi misi dulu, kan itu kan arahnya kita mau kemana. Setelah itu kita harus konsisten dengan misi yang kita buat. Terus kita juga harus buat kayak jadwal kita sendiri. Misalnya itu mulai dari bangun tidur sampai mau tidur kita itu punya plan. Itu benar-benar bermanfaat banget lah buat kita. Jadi kita tuh ada alurnya gitu, berarti kita jalan itu sudah ada tujuannya. Jadi itu kita nggak, ya mungkin beberapa kali keluar, tapi itu kalau keluar kita tetap harus di jalan itu. Setelah itu kita harus punya prioritas. Ya kan emang aku aktif juga di organisasi, tapi itu aku juga harus memprioritaskan. Soalnya kan orang tua aku juga kan mereka kalau ke organisasi kurang begitu setuju. Jadi kan aku harus bisa mempertanggungjawabkan kalau misalnya aku sudah mengambil pilihan aku ikut organisasi, jadi aku harus mempertahankan prestasiku juga di bidang akademik. Wow, seru nih. Jadi harus bisa memprioritaskan waktu dan juga harus nentuin skala prioritas apa nih yang harus dicapai duluan. Terus kayak visi misi yang dibangun di awal tuh harus bisa nih ditegakkan. Terus nih untuk pertanyaan gue mau tahu kira-kira temanmu itu seperti apa sih ketika lihat, pasti kan jiwa ambis kan pasti. Nah itu gimana nih sama teman-teman? Apakah nggak ada kayak sesuatu yang kayak tidak enakan atau gimana? Atau nggak ada selama satu ini? Kayak sama teman gitu? Ambisius gitu loh. Maksudnya aku nggak pernah menyangka aku bisa di titik ini, tapi ini selalu ada di doa-doaku. Gitu loh. Jadi ini selalu aku panjatkan di setiap aku selesai sholat, tapi itu aku nggak pernah, maksudnya ya biasa aja gitu lah ya. Pokoknya aku percaya kalau kita menjalani dengan ikhlas dari hati, akan hasilnya juga insya Allah juga sesuai. Oh iya sih, terakhir untuk pertanyaan ini sih, kira-kira menurut kamu tuh seberapa penting sih IPK itu bagi kita nih? Kan biasanya kan ada orang yang kalau misalnya IPK tuh nggak usah terlalu bagus-bagus nih, karena yang sekarang tuh di negeri itu IPK itu nggak terlalu. Gimana pandangan kamu?
Kalau aku sih jujur ya IPK itu bukan nomor satu, Iya. tapi itu menurutku itu bonus lah, bonus dari kak prosesnya kita, kerja kerasnya kita, dan itu aku tujukan IPK itu untuk sebagai hadiah untuk orang tua. Soalnya kan misalnya aku sekarang IPK-nya bagus, terus aku dapat maksudnya predikat jadi lulusan terbaik, kan orang tua aku bangga. Soalnya kan apa ya? Kan aku belum bisa ngasih materi ke orang tuaku. Nah minimal aku tuh bisa membanggakan beliau kan. Kita bisa membanggakan orang tua kita dengan cara kita masing-masing kan. Itu salah satu cara aku membahagiakan orang tuaku dengan IPK tinggi dan aku bisa memperoleh predikat jadi lulusan terbaik. Jadi itu ya teman-teman, terkait sepenting itu IPK, dan ya versinya orang-orang kan berbeda-beda, yang nggak bisa kita nyamakan satu orang dengan orang yang lain seperti itu. Nah, Fir, untuk ini nih apa namanya, kasih tahu buat teman-teman yang mungkin yang ada di rumah yang sedang nonton kita saat ini nih, kasih tahu sekarang kira-kira untuk masuk ke jurusan kamu itu lewatnya apa saja, terus ngajakin juga mungkin ke teman-teman buat masuk ke UNIF dan juga jurusan ini juga nggak apa-apa. Teman-teman jangan ragu, ayo kuliah di Unikama dengan fasilitas yang bagus, bapak ibu dosen juga yang akademiknya juga bagus. Terus juga jangan lupa kalau teman-teman mau jadi guru SD, ayo masuk di PGSD Unikama. Soalnya di sini itu kita akan belajar tentang banyak hal. Kita bisa selain dari akademik juga kita banyak skill-skill yang pasti bermanfaat banget saat kita di dunia kerja gitu. Terus jangan lupa teman-teman, jangan pernah takut atau ragu masuk di organisasi juga, karena itu pengalamannya sangat luar biasa, bisa kita aplikasikan ke kehidupan sosial kita. Kasih tips dan trik untuk teman-teman yang pengen nih punya predikat yang terbaik. Tapi ini versiku ya, kan setiap orang kan punya cara yang berbeda-beda. Kalau aku sih, yaitu pertama aku selalu tulis apa sih keinginanku, ya kayak tadi buat visi misi. Jangan lupa visi misi itu sangat penting. Terus jangan lupa kita itu selalu meminta ridho atau doa dari kedua orang tua kita, karena aku yakin ridho orang tua itu juga ridhonya Tuhan. Jadi segala sesuatu itu kita harus mencari ridhonya orang tua juga. Terus jangan lupa gitu, jangan anggap tidak ada hal yang terlalu mudah, tidak ada hal yang terlalu sulit. Kan akan juga terbengkalai. Kalau yang terlalu sulit kamu anggap sulit, kamu juga pasti akan susah untuk mengerjakannya. Terus itu tiga kunci yang aku pegang: niat, tekad, semangat. Jadi itu ya teman-teman, dari tips dan trik dari Kak Firda buat teman-teman yang mungkin saat ini lagi stagnan juga nih kuliahnya karena online terus, bisa dipakai nih tips dan triknya gitu. Jangan terlalu mudah untuk menggampangkan sesuatu dan jangan terlalu cepat untuk menilai kalau misalnya itu sulit. Oh ya teman-teman, jadi mungkin itu dulu nih apa namanya cerita kita hari ini terkait bersama teman saya untuk ngobrol tentang kira-kira menggapai IPK yang tinggi itu seperti apa, dan juga untuk menjadi mahasiswa yang berprestasi di kuliah. Mungkin itu saja dulu dari kita. Mohon maaf kalau misalnya kurang lebihnya. Sekian dari kita sih.